Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini aku Hana Kamila Kurisa, biasa dipanggil Hana, dari angkatan 2020. Bersama Keisha, boleh kenalin diri dulu. Halo semuanya, aku Kisha dari angkatan 2021. Nah, kalau aku sendiri udah masuk semester 4 di FAUI, dan Keisha sendiri juga baru selesai semester 1 ya, berarti. Dan kita di sini bakal ngebantu kalian buat kenalin lebih jauh mengenai ilmu hukum, bagi kalian yang tertarik sama ilmu hukum. Oke, boleh lanjut slide selanjutnya, Keisha. Oke, ilmu hukum sendiri itu luas banget ya. Jadi jurusan ilmu hukum merupakan studi yang mempelajari berbagai sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat, baik dari segi pidana, perdata, penyusunan perundang-undangan, lingkungan, konstitusi, dan lain-lain. Dilihat dari teori dan prakteknya dalam lingkup nasional hingga internasional. Nah, sebenarnya lebih dari dapat definisi ini, hukum itu luas banget, dan banyak juga kan kalian misalnya dengar kayak hukum itu lebih kayak apa namanya hafalan atau gimana. Sebenarnya itu salah karena kita nggak pernah ya ngapain pasal-pasal ya, Cash. Kita lebih kayak tahu konsep-konsepnya aja, pahamin konsepnya, dan kalian itu juga bakal ngebantu kalian buat pelajarin semua teori-teori yang ada. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin kita belajar apa aja sih di ilmu hukum ini. Di sini ada beberapa mata kuliah di ilmu hukum. Yang pertama ada hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, hukum ekonomi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum dan perkembangan masyarakat, hukum dan teknologi, hukum agraria, dan yang terakhir ada hukum pajak. Oke, nah ini lebih kayak ke matkul secara keseluruhan ya. Tapi kalau misalnya di selama 8 semester nantinya, kalau kalian udah masuk hukum, itu lebih luas lagi, dan dari awal tuh pelajaran juga pelan-pelan, nggak langsung cepet-cepet. Jadi kayak misalnya dari pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, jadi nggak perlu takut karena pasti ada pelan-pelan gitu loh SKS ya. Jadi nggak yang langsung ini. Dan ini itu lebih kayak ke mungkin mata kuliah peminatan nantinya itu yang bakal ngebantu kalian buat nyusun skripsi nantinya. Gitu aja sih. Dan itu macam-macam di tiap universitas beda-beda peminatannya. Oke, boleh next. Nah, ini lanjut kita ke skill yang dibutuhkan jurusan. Nah, sebenarnya skill apapun itu sebenarnya dimanfaatkan banget ya di pekerjaan sekarang ini, 21st century skills apalagi di jurusan apapun itu. Nah, tapi kalau di hukum sendiri yang paling aku ngerasain itu mungkin critical thinking skills, karena apa namanya, dari kita mulai memecahkan masalah kayak problem solving, terus decision making, analyzing, sampai nantinya kita kasih alasan-alasan, terus evaluating, itu kan termasuk critical thinking skills, dan itu sangat bisa diterapkan tuh dalam hukum sendiri. Kalau aku ngerasainnya lebih banyak saat kita bikin nyusun esai, misal kayak IREC itu ada issue, rule, application, dan conclusion. Nah, terus habis itu ini dibutuhin banget juga waktu nanti kita kerja. Oke, mungkin itu sih salah satu yang paling aku inget ya kalau skill. Oke, boleh next. Oke, kenapa sih ilmu hukum itu penting buat dipelajari? Dan aku yakin sebenarnya teman-teman juga pasti yang apa namanya udah minat banget nih pilihan satunya di ilmu hukum, punya pilihan sendiri dan alasan tersendiri kenapa hukum itu jadi pilihan kalian. Nah, tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kenapa itu penting? Karena kayak lihat aja kondisi kita sekarang saat ini kan, dari gimana kita di saat ini era COVID sampai sebelum era COVID, itu kan ada perkembangan hukumnya ya, dan itu tuh tidak mudah buat disusun cuma sembarangan aja. Jadi dengan adanya ilmu hukum, itu semua bisa disusun dengan baik dan bisa diterapkan di masyarakat, baik itu pembangunan, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya macamnya. Jadi itu mungkin alasan terbesar ya, luas kenapa ilmu hukum itu penting dipelajarin. Tapi buat teman-teman sendiri pasti punya alasan yang aku yakin itu juga nggak kalah keren gitu. Oke, boleh next. Selanjutnya aku bakal ngejelasin dan akademisi, kita bisa menjadi dosen atau ahli hukum. Oke,
Terus selanjutnya, boleh slide selanjutnya aja, nggak apa-apa. Oke, nah di lomba kepanitiaan organisasi ya kita masuk ke sini. Nah sebenarnya di universitas itu sendiri luas banget, kayak tapi kalau misalnya kita ngomongin soal hukumnya, itu banyak banget lomba yang khas hukum gitu, misalnya kayak moot court, sidang sidang semu, itu kita bakal kayak misalnya praktek gitu, siapa yang jadi hakimnya, saksinya, bahkan jadi terdakwanya, bawa surat dan bikin surat secara semuanya gitu, drafting. Teman-teman aku maksud aku teman-teman aku yang pernah ikut sidang dan ikut lomba draftingnya itu dan benar-benar tebal banget. Jadi itu seru juga karena kita bisa praktekin langsung hukum yang ada. Terus habis itu salah satu yang unik juga di Indonesia itu ada ALSA, kalau kalian pernah tahu juga, dan ada juga kok alumni 12 yang ikut ALSA setahu aku ya. Itu seru banget karena banyak di Indonesia itu ada beberapa perwakilannya, jadi ASEAN Law Students Association gitu, dan kita bisa berasosiasi sama mahasiswa-mahasiswa hukum di luar negeri, kayak misalnya di Singapura, Malaysia, Thailand, juga keren. Terus ada Business Law Society di UI, ada Podium, dan itu mirip juga sama PLIS, Pelajaran Law Research and Debate Society. Ada lomba-lomba juga, jadi kepanitiaannya itu bisa yang termasuk dari BEM, jadi macam-macam dan nggak perlu ragu karena di hukum itu sendiri semua wadahnya bakal ada gitu, kalian nggak perlu ragu. Oke, boleh next. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang ketersediaan ilmu hukum di perguruan tinggi. Tersebar banyak di perguruan tinggi negeri dan swasta. Biasanya setiap universitas menerima mahasiswa dalam kapasitas besar, kurang lebih 150 mahasiswa. Keketatannya lebih rendah daripada jurusan. Jadi daya tampung di beberapa universitas jurusan hukum memang lebih banyak, tetapi peminatnya juga banyak. Iya, bener banget. Jadi kayak di sini kita kasih foto-foto UGM, UI, Undip, UB itu UNAN, Unpad itu lumayan, maksudnya salah satu jurusan ilmu hukumnya yang bagus gitu kan, dan akreditasinya A, banyak juga akreditasi lain yang A, dan juga kalau swasta itu juga banyak, dan masih bagus juga, kayak UII itu mahasiswanya juga bagus-bagus, dan profesornya, dosen-dosennya juga kurang lebih sama kok, kayak ada Mahfud MD dan lainnya itu, jadi kayak nggak perlu khawatir gitu kalau kalian misalnya worst case-nya nggak dapat PTN gitu. Nah, mungkin sedikit story juga, kalau dari aku sendiri kali ya, masuknya lewat UI itu lewat SIMAK, jalur paling terakhir, dan aku udah milih dari SNM juga, FAUI, ini agak terlalu kekeh, padahal sebenarnya nilai aku sebenarnya cukup mumpuni kalau misalnya masuk buat UB. Nah, tapi aku akhirnya tetap milih UI, sampai SBM juga milih UI, dan gak keterima juga, dan akhirnya bisa keterima di SIMAK. Itu juga di SIMAK, besar kapasitasnya juga kayak tadi kan, lebih dari 150. Cuman kalau di SNM, emang umumnya kalau UGM, UI gitu nggak banyak nerima. Jadi aku keterimanya lewat SIMAK. Kalau Kesha lewat mana nih kemarin? Kebetulan kalau aku lewat jalur SNM, alhamdulillah aku dapat kuota. Rata-rata raport aku sekitar 87,6. Waktu itu aku pengen daftarnya hukum UI kebetulan, cuman karena di atas aku udah ada yang milih hukum UI dan aku ngerasa kayaknya kurang aman. Lanjut aja ya, Kak. Yap, yap. Nah, oke. Mungkin di presentasi penerimaan ini aku masukin data dari salah satu website SIMAK UI.ac.id. Itu kalau di UI kan ada reguler dan paralel ya. Jadi kalau reguler itu bedanya, kalau dia belum tahu, reguler itu kuliahnya pagi dan paralel itu kuliahnya siang. Dan bedanya juga salah satu yang paling terbesar itu di BOP-nya. Jadi maksudnya uang kuliahnya ya, itu beda. Dan paralel itu lumayan lebih tinggi BOP-nya daripada reguler. Nah, tapi reguler sendiri itu lebih tinggi kapasitasnya, misalnya kayak di SNM, ini ada 4,9% keketatannya, dan yang diterima cuma 60 dari 1000-an yang daftar. Dan ini yang di tengah ini SIMAK,
cuma 90 yang diterima pada tahun 2020 dan 150 di SIMAK. Ini di reguler ya, dan di paralel juga ada data tersendiri. Jadi kalau misalkan tertarik di FAUI, misalnya mau coba di PKB boleh banget, atau di SIMAK sampai akhir nanti boleh banget. Terus habis itu di UB juga ada, di SNM dia tinggi kan, 164 dari 1.100 pendaftar. Di SBM juga dia ada 193, diterima 193 dari 2.900. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut nih soal SNM di UB, boleh banget. Tahun lalu itu di angkatan aku ada yang keterima ya. Kalau di angkatan aku tuh yang keterima di pas SNM itu di FH-nya itu di Unpad sama di UB. Di Unpad ada 2 atau 3 orang gitu. Nah, di UB juga lumayan ada banyak. Jadi kita peluangnya lebih gede ke situ ya, mungkin daripada di UI. UI terakhir kali eh aku nggak tahu ya kalau angkatan 2021, tapi kalau di angkatan sebelumnya itu ada Kak Sabrina di 2019. Terus habis itu di Unpad ada ini SBM ya, 135 daya tampung dari 3.000 orang peminat. Jadi tetap harus hati-hati. Terus habis itu di Universitas Gadjah Mada ada 1.200 di SBM dan SNM-nya 83. Jadi SNM memang biasa lebih sedikit gitu. Jadi mungkin persiapannya kita tetap persiapan SBM juga kali ya. Walaupun kita dapat kuota nih, tapi tetap harus persiapan juga buat SBM dan ujian-ujian mandiri gitu. Oke, kira-kira Kesha ada yang mau tambahin nggak nih? Kalau aku cukup sih Kak, kalau buat ini. Oke, oke. Kurang lebih sekian dari kita. Apa namanya, informasi-informasi soal hukum. Mungkin aku ngomongnya agak belibet. Mohon maaf juga teman-teman yang nonton nantinya di sini. Dan kalau misalnya kalian masih kepo soal hukum, baik itu hukum as in FAUI, FAU4, boleh kontak aku atau Kesha atau Edgar yang jadi pemateri offline nanti. Itu di sini. Dan semangat buat studinya. Sampai nanti akhir perjuangan mandiri ataupun di swasta nantinya, kita tetap harus bisa semangat dan berjuang. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.